Kids trainer itu apa dan ngapain aja tugasnya, Kang? Karena kita berhasil berbicara sama anak-anak. Anak-anaknya pun berhasil bicara sama aku. Seorang anak cewek cerita, Kak gimana ya ngingetin bestie aku, yang bestie aku ini suka self-harm. Jadi kalau lagi sakit hati, melukai, aku tuh sayang sama dia. Gimana cara nyampeinnya ya? Kamu bicaralah sama ibumu, bertaktik gitu ya. Gimana cara ngomong ke bestie? Apa kata dia? Gak mau? Aduh Kak, mamah tuh ya baru ngomong 2 paragraf itu udah marah itu. Pasti aku disuruh putus sama bestiku. Jadi ibunya, ngapain sih kamu main-main sama anak begituan? Udah ya besok gak usah ya. Kalau orang tua constantly menghajar tiap hari, ternyata tidak terbuka gitu si anak. Kak Dimas, kenapa ya kalau aku nanya aku dari mana, dari ibuku kok gak pernah dijawab? Ibu kamu malu kali. Lagian kenapa kamu nanya itu? Kemarin tuh aku sama adik aku nonton Pixar, terus ada bangau bawa bayi. Terus aku bilang, nggak dari awan. Terus dari mana dong? Ya itu nggak tahu. Ya dari rahim ibu dong. Iya ya. Kamu coba cari pregnant woman gitu. Ada nih animasinya. Kamu kasih lihat adik kamu tuh di dalam perut ibu, bayi itu dari kecil sampai besar. Allah kirim ke situ. Oke. Selesai, Kang. Storytelling itu sepowerful apa sih, Kang, dalam menanamkan nilai-nilai Islam ke anak-anak? Beda-beda metodenya, tapi ada satu metode dasar yang harapanku pribadi, aduh ini kalau ayah bunda se-Indonesia tahu caranya, itu insya Allah anak-anak kejaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Sungkars and Friends. Ketemu lagi. Udah lama lagi nggak podcast, ketemu lagi sama teman-teman The Sungkars. Saya mau nanya nih, biasanya kalau kita dengar kata trainer, apa yang terbayang? Pasti trainer motivasi, trainer bisnis, segala macam kan. Nah sekarang narasumber kita itu bukan menamakan ya, mungkin memang ada yang melabeli itu kids trainer. Jadi trainer untuk melatih anak-anak, bahasa simpelnya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita hadirkan di sini Kang Dimas Adista. Assalamualaikum Kang Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha. Nah, langsung to the point. Iya. Kelihatan banget baru udah. Ya, Kang Dimas ini asli Bandung ya, Kang ya? Asli Bandung, asli barudak Bandungnya. Mohon. Okay. Well, Masya Allah. Tapi karena ini podcastnya umum kan, kayaknya kita nggak boleh terlalu membawa kesukuhan, Kang. Gitu. Kang, gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah hadir, Kang, di The Sungkars and Friends. Terima kasih udah diundang, ini enak banget. Masya ini boleh Allah. tiduran? Boleh, Kang. Jangan boleh. sih, ya, jangan. Boleh. Jangan. Boleh di belakang. Kang Dimas, kita tuh penasaran, Kang. Jadi pas kemarin kita scrolling ketemu profil Kang Dimas Adista, kemudian melihat aktivitinya kok seru sekali ya gitu, nemenin anak-anak gitu ya. Ini tapi sebenarnya kita pengen nanya dulu nih, Kang Dimas ini sudah menjadi bapak-bapak atau masih menuju? Masih lajang gitu ya, bapak-bapak. Alhamdulillah. Bapak-bapak, anaknya 3, makanya berani ya pegang anak. Nah betul itu, Kang, karena kalau sudah merasakan punya anak biasanya feel-nya beda ya. Ya beda pisahnya. Gitu, tingkat kesabarannya beda, apalagi udah 3. Nah tingkat kesabaran mungkin itu dia. Sudah teruji. Minimal pernah nyikat kamar mandi. Masya Allah. Iya. Nah, Kang, kita tuh penasaran dengan kegiatannya Kang Dimas Adista. Kita manggil Kang aja nggak apa-apa ya, Kang ya? Boleh. Ya biar lebih enak. Di luar mah soalnya Kak Dimas kan jomplang. Gitu. Iya. Tapi memang pengen mudah-mudahan bisa sebermanfaat Kak Seto. Oh gitu, Masya Allah. Kan depannya makanya ada bener. Kak. Kalau dipanggil Om pernah nggak? Aduh jangan. Oh jangan. Kayak nggak enak gitu, negatif. Om Dimas gitu. Om Dimas. Iya. Siap. Kang, iya itu. Kita balik lagi, kita mau nanya. Kids trainer itu apa dan ngapain aja tugasnya, Kang? Gitu. Aku juga tadi sepakat sama Kang Yogi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dilabeli kids trainer karena kita berhasil berbicara sama anak-anak. Berhasil berbicara, itu yang dinilai orang. Kan aku juga ngelihat bahwa label dari teman-teman adalah kenapa jadi kids trainer, karena mereka melihat aku berhasil bicara sama anak-anak, anak-anaknya pun berhasil bicara sama aku. Dan kami di Terang Kids nih, di tempatku bertarung gitu, sudah mengkelompokkan 4, 5, 6 SD, 1, 2, 3 SD,
7, Oh, 8, oke. 9, 10, 11, 12 dan mendevelop bagaimana sih cara ngobrol dengan umur-umur segitu. Sehingga ya alhamdulillah success rate untuk terjadinya komunikasi itu alhamdulillah Allah jadikan cukup besar Kang selama ini. Makanya label kids trainer itu muncul nih, kayaknya kalau sama Dimas nih berhasil nih nembus. Oke. Tapi kalau aku sama guruku pribadi itu aku ceritanya sama Ustadz Abi Maki gitu. Bi, aku storyteller ya. Gitu. Oh, gitu. Aku tuh storyteller sebenarnya. Oke. Itu storyteller ini menarik Kang, tapi nanti kita akan ke situ ya Kang. Siap, Nah, sebenarnya kids trainer itu kan melatih ya. Melatih. Training gitu. Nah, kira-kira di kegiatan Kang Dimas di Terang Kids ini apa yang dilatih, diajarkan ke anak-anak kayak gitu. Jadi selama ini kami tuh dapatnya adalah request Kang. Request tuh tolong dong di sekolah ini gitu ya. Anak-anaknya udah mulai kenal pacaran padahal masih 5 SD. Tolong dong Kak Dimas diinstal sebuah value bahwa pacaran itu nggak baik. Siap, masuklah ke dalam. Terus kita ngobrol dulu sama mereka. Masuk ke dunianya mereka dulu, baru menginstal bahwa kamu itu misalnya gini ya, contohnya ya untuk kelas 4, 5, 6 SD, kamu itu sudah Allah jadikan pribadi yang terhormat gitu, pribadi yang ditinggikan nih sama pencipta alam semesta. Tapi kok kamu memurahkan dirimu sendiri, quotes unquote ya, bahasa singkatnya gitu, kok kamu memurahkan diri sendiri? Ayo dong, Allah sudah naikin derajatmu, memberikan kamu tempat yang terhormat, terus nanti diberikan cara yang terhormatnya, keep halal brother. Jadi kita bilang kayak ya pacaran tuh bukan buat orang-orang yang berani tuh yang punya komitmen, jomblo terus ketemu pasangan yang sevisi misi. Nampak berat kan ya? Iya. Konsepnya yang akan diinstal gitu. Nah tapi kami mendevelop metode 15 menit pertamanya kita connect dulu. Connect dulu, ngobrolin yang mereka suka, masuk dulu dunia dia. Secara visual kita pun tidak terlihat menggurui gitu ya. Masuk, baru sisa sekitar 35 menit lagi planting the message. Jadi mungkin itu yang kelihatannya makanya labelnya trainer gitu. Jadi kita sebenarnya kalau mau digampangkan, Kang, kajian anak. Iya. Mungkin itu ya lebih mudah gitu. Bahasa umumnya ya. Bahasa umumnya, kajian anak, mengajarkan tentang Allah, tentang Rasulnya, terutama kalau guru aku kan bener-bener, kalau teman-teman yang kenal Ustadz Abi Maki kan sangat kental sekali dan kuat sekali sirah nabawiyahnya. Ya saya copy paste langsung. Iya, benar-benar. Nah, kemarin itu sempat ngelihat postingan Kang Dimas itu lagi sharing di SD ya, daerah Kebun Jeruk apa? Iya, betul. Benar ya? Jakbar. Jakbar ya, di sebuah SD. Berarti memang panggilannya juga bisa dari instansi sekolah ya, Kang? Artinya bukan tempat umum kayak di masjid atau gitu. Berarti seperti itu bisa ya? Bisa. Jadi sebenarnya aku tuh bareng sama teman-teman Terang Jakarta, komunitas tempatku berkembang gitu ya. Kita sudah sama-sama membagi target market. Dimas, kayaknya Dimas sih cocoknya tahan gitu kalau sama anak kecil. Tahan. Lu masuk situ ya gitu. Yang tadinya akhirnya kelasnya isinya cuma 13, kan akhirnya practice make improvement ya Kang ya. Practice kan make improvement tuh. Jadi awalnya cuma satu kelas mungkin 13 orang, satu kelas nambah lagi 25, akhirnya kami dilatih untuk bisa ngehandle 200, 250 gitu, 300. Nah, itulah yang 200 dalam sekali event. Oh gitu. Nah, itu kan nanti beda-beda lagi cara membakarnya di depan, connect-nya di depan. Iya. Gitu. Jadi ya memang akhirnya si dakwah ini bisa dimasukkan ke mana-mana. Tapi sebenarnya kan kalau ngomongin dasar dakwahnya adalah ini sesuatu yang aku nih bayanginnya ya. Aku bayanginnya kalau ayah bunda se-Indonesia mengerti tentang betapa pentingnya 15 menit pertama kita connect sama anak. Wah, aku rasa sih ini modal besar untuk membangun generasi pembebas. Iya. Karena
yang tadi Kang Indra tanya kan, Dim, emang bisa maksudnya ya dari kayak halakoh kecil, besar, medium 300, apa metodenya sama atau beda? Beda-beda metodenya. Tapi ada satu metode dasar yang harapanku pribadi, aduh ini kalau ayah bunda se-Indonesia tahu caranya, itu insya Allah deh anak-anak kejaga. Nah ini yang sebenarnya mau masuk nih Kang nih, karena gini lebih spesifik nih Kang, lebih detail ya. Dari minimal usia berapa Kang bisa mengikuti program kids trainernya Kang Dimas ini? Sebenarnya ini sih indahnya Islam Kang. Aku tuh kalau mau bahas, aku akan bahas dari situ. Ini indahnya Islam, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ternyata ada metode untuk semua usia. Karena ketika kita bicara, misalnya kita ambil di atas 3 tahun ya. Maksudnya kalau di Indonesia kan start dari KB, TKA, Kelompok TKB bermain, gitu ya. Nah ini menjadi kelompok sendiri. Nanti 1, 2, 3 SD kelompok sendiri, metode sendiri. 4, 5, 6 SD metode sendiri. Jadi start dari, ya kalau dikelompokkan di Indonesia start dari KB bisa. Oke, kelompok bermain ya. Iya, kebayang gak Kang? Maksudnya itulah aku. Dan itu setiap usia ya kan pasti beda ya lah. Kalau kelompok bermain mah pasti beda sama SD beda sama SMP. Caranya ya. Tapi sesignifikan apa Kang? Maksudnya berarti kan menggunakan bahasa yang berbeda tentunya kan? Iya. Aku ambil contoh boleh ya. Misalnya gini, untuk mengenalkan Allah, Kang. Allah itu kan butuh dikenalkan dengan cara yang tidak mudah ya Kang. Karena ya Allah beda sama kita gitu, bukan makhluk. Kan kalau saya ngenalin gitu ke anak saya contohnya, Kak kenalin Kang Indra, asik. Ini adalah orang yang sudah melanglang buana di dunia dakwah Indonesia. Anakku tuh bisa kebayang gerakan. Kalau nanti dikat aja. Dia tuh anakku tuh bisa langsung kebayang gini. Oh berarti Om Indra tuh terbayang. Orangnya kayak gini-gini. By verbal aja kebayang. Kebayangin nggak Kang? Harus mengenalkan Allah. Iya. Yang bukan makhluk kepada anak kecil. Wow, contohnya nih, aku ngambil 2 perbedaan yang sangat signifikan aja. Mengenalkan ke yang TKA sama yang kelas 4 nih. Ini beda banget. Kami mengenalkan ke yang TKA itu pasti dari ciptaan Allahnya. Start dari coba nafas, apa yang kerasa? Ada udara masuk. Nah, kok bisa tiba-tiba ada udara? Jadi start dari alam sekitar. Start dari lihat langit, start dari kalau misalnya ada layar besar gitu, kita start dari audiovisual. Tahu nggak matahari itu sebenarnya segede apa? Kita mundur gitu dari video. Alhamdulillah sekarang kan udah enak ya, audiovisual tuh bisa tinggal pakai LED, LCD, apapun tinggal klik gitu. Makanya anak-anak TKA dikenalkan kepada Allah melalui kehebatan ciptaan Allah gitu. Biasanya alam semesta atau dari kodok yang warna-warni gitu. Atau dari burung cendrawasih. Atau salah satu ada kesukaanku burung kingfisher. Kingfisher kalau di Indonesia namanya burung raja udang. Yang dia tuh burung tapi kalau mau makan dia harus nyelam ke dalam air. Dulu ngambil. Yes. Terbang lagi. Clear. Dari situ udah. Kok bisa ya Allah ciptain ini sehingga bagi anak TKA dia kan langsung ada koneksi gitu bahwa oh yang nyiptain ini pasti lebih hebat lagi. Tapi nanti ke kelas 4 nih Kang, ke kelas 4 kita udah bisa mulai ngulik gitu. Kamu tuh udah mulai punya crush ya sama teman kamu. Iya lagi gitu kan. Udah ada deg-degan nih kalau teman kamu main basket gitu. Itu tuh di kelas 4 udah. Kelas 4, 5 gitu. Di SDIT padahal. Dari situ kita ngajarin bahwa siapa sih yang planting rasanya. Iya ya kok bisa tiba-tiba suka. Kan bukannya teman-teman cowok itu dulu waktu kelas 2 musuh kamu. Kalau ke cewek ya. Dia mikir, ya juga ya dulu aku sebel sama mereka gitu. Kok tiba-tiba di kelas 4, kelas 5 kok aku punya rasa yang berbeda? Itu Allah yang nanam. Ada hal-hal yang signifikan gitu. Di bab mengenalkan Allah saja. Terus nanti mengenalkan Rasulullah kita juga punya metode-metode. Jadi jauh banget Kang. Iya. Terus Kang itu sampai usia berapa Kang Dimas bisa bahasanya menemani lah ya untuk menjelaskan soal mengenalkan Allah itu? Maksimalnya? Kayaknya nggak ada deh Kang. Nggak ada maksimalnya ya? Iya, ini yang aku balik lagi. Karena ini berkaitan dengan yang mau saya tanyakan berikutnya nih. Ini nih indah banget sih Kang. Aku tuh diajarkan oleh guru-guru kita yang hebat-hebat nih ya. Semua guru-guru kita yang hebat tuh kan mengajarkan bahwa lihat deh semua nabi dan rasul tuh kaumnya sangat tidak pandang umur, tidak pandang status sosial, target marketnya tuh
penyebarannya luar biasa gitu. Sehingga aku bisa bilang nggak ada batasnya. Bahkan kita ketemu sama yang di atas kita nih, misalnya umur 50-an, 60-an, metode ini aja masih bisa dipakai. Oke. Tinggal ngulik ininya apa, targetnya, apa yang disampaikan gitu-gitu. Oke. Nah, kalau metodenya kan bisa di ini nih kan. Cuma ini nih Kang, kenapa saya tanya ada maksimalnya nggak gitu kan untuk bisa ikut trainingnya Kang Dimas nih gitu. Kan ada ya orang-orang yang memang sudah usia matang lah ya gitu, yang dulunya mungkin sudah tahu mengenal Allah gitu, tapi sekarang jadi denial. Nah, pernah nggak ketemu orang-orang seperti itu, Kang? Ya alhamdulillah pernah. Alhamdulillahnya pernah. Nah, atau kita mulai dari yang umuran kecil dulu deh, Kang. SD atau SMP, yang pertanyaannya itu jelas, emang Allah tuh siapa gitu? Iya, asli banget. Makanya aku tuh bener-bener ya sampai detik ini, Kang, terus belajar tuh sama guru-guru, bener-bener ketemu, karena kita ketemu teman-teman yang pertanyaannya pertanyaan basic. Jadi aku coba tarik mundur dikit ya, Kang. Startnya dari sini nih. Kalau teman-teman mu'alaf yang kami temui, mereka bertanya pertanyaan spesifik untuk meyakinkan bahwa Allah tuh satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Lalu Allah punya sistem. Maka kalau aku udah yakin sama Allahnya, aku akan masuk sistemnya. Itu teman-teman mu'alaf yang aku rasakan. Jadi dia benar-benar kayak setelah mengerti entitas Allah, mengerti bahwa Rahman Rahimnya Allah tuh luar biasa, maka mereka masuk, Kang. Pertanyaan selanjutnya langsung kami berikan mereka kepada ustadz-ustadz yang lebih mengerti fikih, karena mereka pengen, gimana ya cara ibadah lebih keren. Karena mereka memilih, Kang. Memilih masuk Islam, kan. Nah, kita Islam dari kecil. Nggak pernah dituntut memilih Islam. Jadi akhirnya si anak-anak ini tuh Islam itu jadi kayak kalau matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 tuh hafalan. Kan kalau anak-anak sekarang tuh nggak kebayang ya, kan kita aja dulu gitu ya. Ngedengar 2 tambah 2 tuh di otak kita adalah hafalan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau 2 tambah 3 jadi buka lembar hafalan. Bukan logika kan? Bukan tiba-tiba 2 tambah 2 tuh misalnya ada 2 apel ditambah 2 apel jadi 4 apel. Enggak gitu. Maka agama ini jadi hafalan kan dari kecil. Kebayang nggak anak kelas 4 nanya, kenapa kalau Allah baik ada neraka? Nah, terus pertanyaan yang sama, umurnya sekitar 47, udah Islam dari kecil. Udah Islam dari kecil terus tiba-tiba di umur enggak 47 ya, aku rasa di atas 50 beliau ini. Terus tiba-tiba duduk ngadepin kami gitu. Terus, Dim, kenapa gue pengen bunuh diri ya? Gitu. Kenapa gitu? Kita tanya kenapa? Ya, gue sholat, gue baca Quran, tapi kok nggak ada rasanya ya? Allah tuh apa? Allah tuh di mana? Ya, ternyata pertanyaannya lintas usia sama, Kang. Pertanyaan basic yang kalau mualaf ditanyakan sama dia dalam dalam rangka untuk mencari Allahnya. Ketika Allahnya sudah menemukan, dia langsung percaya 100%, lalu dia bertanya sama Ustadz tentang bagaimana aku bisa beribadah lebih baik lagi. Maka apapun yang diajarkan sama para mualaf ini dimakan, Kang. Apalagi yang nggak boleh? Gitu pertanyaan, kan keren ya. Apalagi yang nggak boleh? Apalagi yang dilarang, dijalanin tuh. Nah, kita yang Islam dari kecil dan nggak pernah milih jadi orang Islam, ya udah jalan aja pakai hafalan kita. Sampai ketemu konflik, mentok. Nah, pertanyaan tipe ini yang ditanyain terus. Nah, kalau ini sih cemil ya, Kang. Correct me if I'm wrong gitu. Kalau kayak ngelihatnya tuh gini, kalau kecil kita bisa yakin sama Allah itu emang karena based on doktrin dulu awalnya gitu, diajarkan dulu. Makanya tadi Kang Dimas bilang hafalan di kecil itu. Tapi kemudian ketika dia beranjak besar, dia hidup dengan doktrin itu tapi tidak mendalami, dan dia mulai ketemu tuh yang namanya ujian hidup gitu kan. Ujian susah, ujian rezeki, ujian rumah tangga segala macam. Tapi dia merasa itu tadi yang kayak temen Kang Dimas tadi gitu. Gue sholat kok nggak ngerasa sih, kok kayaknya Allah nggak ngebantu, kok kayaknya hidup gue musibah aja isinya gitu. Kayak gitu-gitu sih, Kang, kayaknya ya gitu. Nah, itu kan berarti pendekatannya kan berbeda ya, Kang. Nah, ini aku nemuin lagi akhirnya cara kami mendekatinya adalah kita pembicaraan di 25 menit pertama nih ceritanya. Kita tuh
mencari tahu Kang, dia sebenarnya lagi butuh apa. Ternyata semua usia sama. Aku ambil contoh lagi, misalnya ada anak nanya, kenapa sih Allah kalau baik ciptain neraka? Oke. Ntar kita ngulik nih, kenapa dia nanya ini? Ternyata setelah diajak ngobrol, emang kenapa sih pertanyaannya berat amat? Emang kamu kecapean kali ini sekolah, jadi kita mancing nih, mancing kecapean kali sekolah. Enggak kak, aku sekolahnya biasa-biasa aja. Mulai. Ternyata ada satu pertanyaan dengan kita bertanya ke dia tuh cerita kan. Nah, ternyata kita menemukan Kang satu line dari lisan dia yang ternyata itu yang dia cari. Apa coba? Dia ngomong, iya soalnya om aku tuh yang baik ya, kemarin meninggal. Tapi kok si Perdana Menteri yang jahat itu katanya yang lebih-lebih dari iblis kok nggak mati-mati Kak Dimas katanya. Di situ Kang, baru setelah mengerti kondisi apa yang dia mau tahu, aku mulai merangkai jawabannya. Terutama jawabannya juga diajarkan guru-guru kita dong gitu ya. Kalau ini ya ini. Baru kita lihat ke situ. Jadi dia kecewa, ada kekecewaan mungkin gitu ya sama Allah yang kayak kenapa harus omku sih? Oke. Kenapa yang jahat itu nggak di ini aja? Tapi keluarnya dia tuh bertanyanya lebih ke, ya kalau Allah baik kenapa harus ada neraka? Ternyata nggak tahu kenapa itu yang keluar. Start dari yang dirasa sama dia. Pas kita tanya, emang kamu ngerasa iya kurang adil ya? Iya. Tapi kan kalau Allah emang baik gitu, ya udah aja matiin gitu. Balik lagi kalau Allah emang baik, matiin itu PM Perdana Menteri itu dari awal. Omku suruh hidup. Kan kita ponakan-ponakannya sayang sama om kita. Ya Perdana Menteri itu sebut saja Netanyahu lah gitu ya. Gitu. Iya benar. Inisialnya sebut Netanyahu. Saja Netanyahu ya, inisialnya ya nggak usah disebut lengkap. Jadi dia sampai gitu, akhirnya kan kita jawab, iya. Point of view-nya Kang yang kita switch. Kalau misalnya nggak ada neraka, Netanyahu mau disimpan di mana? Dengan satu jawaban pendek, dia langsung mikir, iya sih benar ya. Iya. Jadi dia iya sendiri tuh lama. Ini kelas aku lupa 4 atau 5 SD gitu. Dia kesel. Tapi dengan jawaban pendek, ya kalau emang neraka nggak ada, Netanyahu mau disimpan di mana dong? Emang mau? Misalnya nih, kamu ridho nggak ngelihat paman kamu yang baik satu surga sama Netanyahu yang nggak tobat? Tetap kita install juga bahwa kalau Netanyahu tobat, Allah juga akan menerima gitu ya. Anggap Netanyahu nggak tobat nih, terus besok mati, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba nanti kelak di surga kamu ketemu Netanyahu bareng sama om kamu, ridho nggak? Aku nggak suka. Nah itulah makanya Allah nyiptain neraka untuk orang yang gak mau masuk surga. Clear. Udah itu dia cabut. Oke. Jadi balik lagi kan Kang, apa sih yang mau dia tahu? Balik ke yang tadi umur 50-an. Kenapa sih gue mau bunuh diri katanya gitu. Sama Kang, kita tanya balik, emang lagi kenapa lu akhir-akhir ini ketemu siapa? Ternyata ketemu jawabannya. Akhir-akhir ini 3 bulan dia gak ketemu siapa-siapa. Oh gitu. Dia sendiri Kang. Oh lu gitu, lu terakhir kan nongkrong sama si Anu, terakhir kan nongkrong sama si ini. Enggak, mereka udah sibuk sama keluarganya sendiri masing-masing. Mulai dong kita bertanya. Dia udah berkeluarga? Udah nih, mulai kan aku tanya, emang lu gimana? Ya gue lagi kurang nih sama istri gitu. Oh gitu. Anak gue udah pada cabut nih. Langsung kan kita langsung tahu kan jawabannya. Alone ternyata Alone, iya. Kesendirian ternyata membunuhnya gitu. Lelaki tidak bercerita. Sekalinya tapi bercerita pengen diri. Ujung-ujung mau diri. Makanya akhirnya langsung ya udah temenin. Langsung kita kode-kode nama adik-adikannya yang di headquarter kami di Terang Jakarta. Nih besok kakak lo, abang lo akan datang lagi pagi-pagi lo temenin ya. Temenin ya alhamdulillah setelah berapa bulan ditemenin apinya nyala lagi. Oke. Jadi ternyata ada kesamaan ya antara ya yang tadi Akang bilang di awal, kids trainer dengan pertanyaan anak-anak yang aneh-aneh. Sampai gede juga aneh Kang. Iya. Tapi yang saya tangkap itu Kang, berarti jawaban itu akan selalu bergantung kepada konteks yang bertanya. Ya kan kayak misalkan tadi si anak tiba-tiba bertanya begitu, ya kan nggak langsung Kang Dimas jawab, ya itu emang udah maunya Allah gitu. Kok kamu protes gitu? Atau kan misalkan yang tadi yang usia 50-an tadi gitu, gue pengen bunuh diri gitu. Ya udah gitu, bunuh diri aja gitu. Enggak yang kayak gitu. Lu enggak ada ketemu Allah lu. Iya gitu mah. Jadi Kang bunuh dirinya. Iya. Gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan konteks dulu ya gitu. Wah, itu satu yang aku pelajari itu setelah ini Kang. Kan gini ya. Aku nggak tahu nih masa lalu siapa yang lebih gelap ya, Kang Indra Yogi atau saya agak susah nih kalau ngomong sama abang-abangan nih agak susah nih. Jadi
kalau kita punya nih masa lalu yang gelap kan Kang, kita kan nggak punya energi buat ngejudge orang kan? Yes. Ya nggak sih? Kita ketemu orang gini tuh, ini alhamdulillahnya aku langsung, iya ya, enak dia, ngobrolnya enak, kayak kita tuh masih punya pertahanan di diri kita yang kayak, ya gue juga kayaknya pernah kayak dia bahkan lebih buruk gitu. Yeah. Akhirnya kita ngikutin. Soalnya teman-teman kita yang zaman dulunya tidak pernah buruk, nanti itu kan pasti kayaknya lu kurang dekat sama Allah lu. Lu sholatnya nggak khusyuk kali ya? Coba kalau sholatnya baca doa ini, diri Kang bisa jadi tuh sore gantung diri. Gue dibilang nggak dekat sama Allah lagi gitu kan? Tulis suratnya gitu lagi. Terima kasih kepada ini. Terima kasih telah menyadarkan aku jauh dari Allah. Sekarang aku jauh beneran nih. Gitu. Nah, ketika aku menemukan satu titiknya Kang, di mana hal ini kami jadi paham. Titiknya adalah ketika kenal Rasulullah ternyata. Kan dulu waktu pertama kali aku, ini sih pengalaman pribadi ya, pertama kali aku hijrah, aku tuh pengen semuanya instan. Maksudnya kayak, pokoknya aku pengen cara sholat terbaik gitu. Aku pengen amalan apapun yang terbaik, yang premium. Orang dosanya banyak, kita pengen cepet-cepet dong. Akhirnya gak memahami kontekstual dengan baik, gak kenal Rasulullah kan Kang. Bablas, akhirnya tuh lisan ini, bahkan kalau kakakku inget tuh, kakakku pernah telat terus aku dakwahin Kang. Lu telat lu wal asr. Demi masa. Oh asli demi masa lu. Nasihatin kakak sendiri tuh kesel banget. Tapi aku ingat waktu itu kok gue kasar ya sama orang ya. Oke. Pasti ingat-ingat belum kenal sang pembawa risalahnya. Pas udah kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ustadz Abi Maki, dari Ustadz Asep Sobari, tambah-tambah dari orang-orang hebat yang lain. Ternyata sang pembawa risalahnya lembut Kang, sangat mengerti target market. Target market. Iya, sangat ngerti paham ya kan. Rasulullah tuh kayak lebih banyak kedengerinnya. Start dari situ Kang, aku menemukan kunciannya kayak, oh iya ya kalau Rasulullah benar-benar pengen tahu siapa yang diajak ngobrol, mendalami dulu yang diajak ngobrol, terus nasihatnya nggak muter-muter, tepat guna. Disitulah aku perjalanannya mulai nanya ke guru-guruku, Ustadz saya kan bahasa Arab on nih ya, nahwu sorof juga minus gitu ya, kalau mau dakwah apa dong. Udah, guruku ngomong, kamu kan tahan sama anak kecil ngomong-ngomong teriak-teriak kan kamu masih tahan. Iya juga sih ke Abi gitu. Ya udah ambil anak kecil. Ambil Kang target market anak kecil. Dan ternyata yang keduanya lagi, rahasianya terbuka. Kalau kita udah bisa ngobrol sama anak kecil, semua usia bisa ternyata. Karena yang paling susah anak kecil. Iya ya, karena imajinasinya, fantasinya juga masih kemana-mana. Fokusnya mungkin. Kalau bagi aku lebih ke kenapa tadi statement aku bilang ketika kita bisa ngobrol sama anak kecil, kan ngobrol tuh dua arah ya kan. Tidak menasehati, tidak menceramahi dan menghakimi. Ngobrol tuh kita listening. Kita jawab, listening, jawab. Karena si anak kecil ini lebih nggak stabil daripada orang dewasa. Ya kan secara psikologis kan orang dewasa tuh minimal ada adab, ada akhlak. Dia udah ngerti siapa yang diajak ngomong. Anak kecil kan enggak kan. Sakit perut ya sakit perut. Kesel ya kesel. Nggak ada tuh ngomong kayak macam-macam. I'm fine, aku baik-baik aja. Gitu. Nah, nggak ada gitu. Ya? Ini bener nggak? Kalau orang dewasa kan, aku sih nggak apa-apa. Tapi nangis. Nah, orang dewasa mah kan tadi tidak bercerita tapi ucuk-ucuk diri. Iya benar-benar. Anak kecil mah kan apa yang dirasa dikeluarin. Terus benar-benar itu yang susahnya menembus dia. Masuk dulu ke dunia dia. Bagi anak kecil sekarang. Berarti itu butuh kesabaran ya Kang? Makanya akhirnya menurut teman-teman dekat saya, Dim kayaknya lu anak-anak aja deh. Sabarnya luas nih berarti nih Kang. Lu kayaknya mau dengerin deh kalau anak-anak ngomong. Iya sih, sedangkan kan kalau punten banyakan orang kan ketika anak yang ngomong aja udah kayak bentar boleh gak ngomong atu-atu gitu. Terus kita masih punya energi. Nah itu balik lagi ke menit pertama kita ngobrol kenapa jadi kids trainer. Setelah mengetahui beberapa rahasia tadi. Rahasia mendengarkan orang, terus bagaimana Rasulullah itu sangat mengerti target market, aku memilih anak-anak. Oke, teman-teman di Sungkars kalau mau ngeliat gimana Kang Dimas ngobrol sama anak-anaknya, lihat di Instagramnya deh. Halus, lembut, baik gitu. Tapi itu yang tampil di Instagram kan. Yang tampil. Jangan pakai percintaan. Enggak dong ya gitu. Nah Kang, balik Kang. Siap. Kan ini kan tadi Kang Dimas mention tentang storytelling ya. Storytelling. Ini
saya sering dengar banget Kang tentang storytelling ini bahwa ya itu tadi karena lelaki tidak bercerita, apakah lelaki juga tidak pandai berstorytelling gitu. Betul. Storytelling itu sepowerful apa sih Kang dalam menanamkan nilai-nilai Islam ke anak-anak? Kalau aku sih ya Kang Yogi akan ngambilnya storytelling itu bisa membuat orang yang baru beli iPhone 16 tahun lalu beli lagi 17 Pro tahun ini. Keren perumpamaan. Storytelling mah gitu aja. Storytelling itu yang bisa membuat Netanyahu jadi hero dan Amru Khalid jadi terorisnya. Iya. Itu storytelling tuh. Saya dulu kan Resultnya hasil dari storytelling begitu. Maksudnya kalau kita menceramahin orang nih Kang, kita ceramahin nih, kita nasehatin. Anak kita aja sebel kan. Maksudnya kebayang gak sih seorang anak capek pulang dari SMA, di SMA di sekolah dia kuliah belajar, lelah kan Kang. Capek banget. Nyampe rumah ibunya jadi hakim. Capek kan lu? Oke. Ngapain di sekolah tadi? Ya belajar mah. Belajar apa tolong ceritain. Yaelah mah. Udah capek belajar disuruh ulang. Udah gitu. Terus si anak capek buka baju nih. Ya kan anak-anak. Biasanya bajunya di lantai dulu. Emang pengen nyoba aja ibu bapaknya. Berak di lantai. Terus ibunya ngomel kan. Tahu nggak lantai itu tempat apa? Lu jadi ngomel. Ya anaknya yang tadinya mau cerita. Ya Nggak jadi dong. Akhirnya nggak connect gitu. Tapi kalau kita memancing, ini aku maksudnya sedikit cerita sambil prakteknya gitu ya. Tapi kalau kita mancing anak kita, pulang nih, ada yang kocak nggak tadi di sekolah? Ada, apaan? Udah dulu biarin, suruh dia cerita. Ternyata di sekolah temennya begini begitu, begini, kan connect. Maka ketika maksudnya itu part of storytelling tuh, kita listening dulu dia dulu yang story cerita sama kita. Ntar ketika dia udah nyaman, baru kita ceritain tadi pagi. Aku ngebaca sebuah cerita nih, Rasulullah juga bla 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 gitu. Jadi two way storytelling. Iya. Berarti emang storytelling itu ya itu tadi balik lagi butuh kesabaran ya Kang. Karena kan storytelling itu bagiannya adalah listening tadi, mendengarkan. Itu, aku tes sekalian kayaknya mau ini deh Kang, memutar sedikit point of view bahwa storytelling yang diketahui ayah bunda adalah teman-teman yang menggunakan boneka, teman-teman puppet, terus yang menceritakan di depan orang halayak banyak, terus cerita itu dengan gaya tangan gitu. Bercerita ternyata nggak gitu. Oh. Maksudnya storytelling itu lebih dalam, lebih kompleks, lebih banyak ikatan hati antara si storyteller dan yang pendengar. Ikatan hati antar 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 10. Itu kan berbeda sekali. Dan ternyata storytelling itu yang dilakukan oleh para nabi kan. Iya. Kepada kaumnya, kepada sahabatnya. Kebayang gak sih Rasulullah SAW lagi cerita gitu tentang surat Yusuf tapi di sebuah tenda misal. Menceritakan nabi-nabi sebelumnya kepada sahabat dekat, kepada sahabat lagi ragu. Besok perang nih gitu. Yakin nih ya Rasulullah perang besok gitu. Iya soalnya orang terdahulu. Kebayang gak sih? Proses itu membuat orang, ya kebayang gak sahabat-sahabat yang mulia ini yang tadinya mungkin ada ketakutan jadi berani. Yang tadinya ragu untuk menyembah Allah jadi mati di peperangan gitu. Jadi kayak storytelling tuh orang ngelihatnya adalah sosok manusia yang menceritakan cerita-cerita fabel, padahal storytelling ini adalah salah satu kekuatan terbesarnya para nabi. Kalau bahasa sekarang deep talk kali ya Kang. Deep talk. Iya gak sih? Planting. Terus ya storytelling sama kayak Akang nonton film pasti. Iya. Nonton Knight Rider, kita ngetes umur. Ya. Itu film apa Kang? Iya. Aku tuh suka beberapa ceritanya film-film Nolan. Oh iya. Kan lihat deh planting ceritanya ya. Sampai keluar tuh kita ada, kalau bahasa Sunda ngahulang apa Kang ngahulang teh? Iya, bengong. Ya bengong. Keluar bioskop tuh ada emosi yang bermain di situ. Iya. Tah eta storytelling teh kebayang semua nabi melakukan itu dengan kaumnya, dengan sahabatnya, dengan pengikutnya. Sampai tiba-tiba mereka punya mimpi besar, kayaknya aku ingin mati di medan perang. Kok bisa Kang? Jadi ini di sini tuh aku tadi membawa yang tadinya
mungkin ayah bunda yang dengar storytelling itu adalah bercerita menggunakan buku, bercerita menggunakan papet. Enggak, storytelling itu lebih kompleks, lebih tinggi dan dilakukan oleh para nabi. Oke, saya baru mau nanya soal itu. Apakah storytelling itu juga termasuk ketika kita sebagai orang tua gitu membacakan buku sebelum tidur gitu? Ternyata lebih luas dari itu ya. Bahkan tidak perlu buku pun sebenarnya ya bisa menjadi storytelling. Iya benar. Dan storytelling tidak harus selalu ya tentang kisah-kisah heroik gitu ya, tentang keseharian kayak gitu. Iya. Itu ya. Aku aja mau cerita nanti malam sama anakku. Tadi ya, papi itu kan podcast nih sama Bang Indra Yogi. Itu kayaknya tidak berfaedah kalau diceritakan. Jadi Bang Indra itu masa lalunya masuk tahu. Kebayang nggak anakku yang SMA ya? Terus mungkin dia sedang tidak connect. Misalnya kalau aku cerita tentang Rasulullah ini lagi nggak connect. Tapi di meja makan malam aku akan ceritakan sepak terjang si abang satu ini. Benar nggak? Ini bagiannya tolong dikat aja. Tapi kan masuk, maksud aku storytelling itu bisa segitunya. Sambil dia makan dengan nasi dan ayam kremes. Biasanya pastikan juga kalau anak laki-laki kita connect sambil dia makan. Sama jauhkan gadget kali ya Kang? Iya, jauhin dutak. Jadi kita nggak pakai, anak yang nggak pakai. Wah itu ya start dari nyeritain Kang Indra dengan sepak terjangnya gitu. Dia malah bisa lebih connect nanti. Oh kayak apa sih Pak orangnya? Kita lihat tuh IG-nya. Masuk tuh. Masuk. Nanti pinter-pinternya kita pas kita lihat nasinya udah habis setengah. Kalau dulu zaman sahabat nih, yang kayak gini tuh kayaknya ini nih Kak. Makanya kakak kalau lagi bergaul jangan sampai diwarnain Kak. Kakak harus bisa stay di tempat-tempat, tapi kakak mewarnai tempat itu. Masuk Kang. Kebayang gak dari Indra Yogi, Masya Allah ya, ke sahabat Rasul, ujung-ujungnya masuk ke message paling kuat. Jomplang banget itu kayaknya. Iya, benar-benar bagus. Dijadikan contoh yang jomplang, benar. Maka bagus, pas terakhir message-nya adalah ya kakak kalau nongkrong jangan sampai terwarnai, tapi kamu harus luwes Kak. Iya. Kayak Mus'ab bin Umair ini kan keren banget nih Kak. Orangnya keren, wangi, culture. Wah masuk Kang. 1 kali makan malam. Maksudnya itulah kekuatan storytelling ya. Start dari Indra Yogi. Belok dikit ke Mus'ab bin Umair. Message-nya itu. Jadi yang bisa diambil nih Kang, ketika kita memulai storytelling itu mulailah dari hal-hal yang relatable. Masya Allah. Dengan keseharian gitu kali ya. Betul. Dengan keseharian sekolah dia gitu. Nah Kang Dimas ini berarti kan kalau menghadapi anak-anak, menghadapi anak remaja juga berarti ya Kang ya? Yang SMP SMA juga termasuk yang bisa di training bisa. Berarti Kang Dimas harus selalu update dong ya? Dengan bahasa-bahasanya, dengan skena-skenanya. Bener. Iya lagi benar. Harus nyampe. Iya kan? Iya benar. Harus, ya mau nggak mau kan harus nonton nih yang di TikTok yang tren apa. Iya. Di IG apa, hashtag yang sering dipakai Gen Z apa. Benar. Itu part of duty ya? Iya, part of pekerjaannya di situ. Tapi aku pernah ngobrol Kang sama beberapa ayah bunda, mereka sampai ngomong, contohnya nih ya, respon mereka adalah, Kak Dimas, apa kita emang harus belajar itu? Katanya tentang diri mereka gitu. Aku kan udah capek kerja. Diri mereka tuh maksudnya anak-anak. Jadi misalnya atau... nih seorang ayah ini sudah merasa capek kerja seharian di kantor gitu kan. Terus lalu dia curhat ke aku, Kak Dimas, kan gue udah capek nih kerja di kantor, kerja untuk cari nafkah. Nafkah ini kan untuk pendidikan anak gue juga. Emang seharus itu gue mempelajari K-pop Demon Hunter untuk bisa ngobrol sama anak gue yang perempuan gitu. Kan gue harus menambah ekstra 1 jam di hidup gue. Itu tuh curhatannya. Terus aku bilang sama dia, iya, kalau Anda ketemu klien Anda itu kuat berapa jam? Terus mau ketemu klien nih, itu kan mogol, proyek mogol. Pasti mempelajari dulu kan kliennya suka apa, makannya apa, suka diajak ngobrol di mana, ngobrolnya sambil golf nggak, atau sambil padel, atau sambil mini soccer, sukanya sushi atau ramen. Kalau klien aja lu pelajarin, kenapa anak kagak lu pelajarin? Nah iya, good point, bener-bener. Anak gue kemarin juga baru tiba-tiba ngasih tahu lagi, Starlight mau rilis lagu baru, single baru. Terus kan gue bingung ya.
Scarlett apaan gitu. Gitu ya kayak Harus googling dulu. Iya kan googling dulu. Oh band K-pop. Oh gitu. Oh judulnya apa gitu kan. Mau gak mau harus ini ya Kang. Harus merespon gitu. Gak yang langsung to the point. Ngapain nonton begituan gitu. Iya Kang. Soalnya kenapa kita nggak boleh respon tadi misalnya gini. Kenapa responnya nggak boleh kayak ngapain sih buang-buang waktu misalnya gitu ya. Iya. Aku ambil contoh kecil. Aku suka ambil contoh ini supaya biasanya bunda-bunda lebih cepat Banyak paham. yang reaktif ya. Nih contohnya nih, kebayang nggak bunda-bunda kan beli lipstik ya Kang? Bunda-bunda tuh emang hobi, lipstik tuh kiloan, bukan lagi satuan ya, bisa di kilo tuh ditimbang. Kebayang nggak kalau bapaknya atau suaminya ngomong gini kayak, ya elah beli lipstik mulu, mukanya kan gitu-gitu aja. Kang itu rumah dikunci dari dalam Kang, nggak akan masak ini istri. Istrinya juga bakal ngomong kayak mau minta jatah enak aja lu, lipstik gua aja lu hina gitu. Maka ketika si anak dunianya kan kecil ya, belum ketipu 2 miliar kan anak kecil tuh. Iya. Belum punya bisnis 20 juta belum. Belum ketemu sakit hati ditinggal nikah belum. Iya. Maka dunia anak nih kecil. Siapa tahu Mobile Legend tuh dia cuma hiburan aja. Dan itu dunia dia. Hero dia gitu. Terus kita campakkan hero dia. Main sih main mulu, mau jadi apa ntar? Main Mobile Legend terus. Belajar. Terus kata anaknya, "Ma ini baru pulang, ma jam 3. Belajarnya udah dari jam 7." Jam 3 di sekolah ya enggak? Iya. Akhirnya si bunda jadi enggak connect. Nah makanya tadi aku kebayang kalau suami menghina lipstiknya bunda. Atau bunda menghina jorannya suami. Joran pancing. Bayaran pancing ya. Iya. Ngapain sih Pak mancing mulu, beli aja di pasar. Kata bapaknya, ini bukan tentang ikan. Joran ini bukan ikan. Kalau kebayang nggak tidak saling menghargai kesukaan itu loh Kang. Iya. Maka si orang tua ya menurutku pribadi ya 45 menit lah atau 30 menit nonton apa sih K-pop Demon Hunter gitu ya. Supaya pengen tahu nih anak kenapa suka. Atau main Roblox, Grow a Garden gitu ya. Kenapa sih anak tuh suka main menumbuh-numbuhkan tumbuhan gitu. Search aja di YouTube apa sih Grow a Garden tuh, kenapa orang suka main Roblox. Akhirnya si orang tua Kang bisa duduk sebelah. Udah dapat apa aja. Pas banget lagi anak gue lagi sering ngajak mabar Roblox nih. Iya kan. Pah mabar yuk gitu. Oh iya ayo gitu. Akhirnya install Tuh gitu. kan akhirnya install. Main bareng gitu. Tuh kebayang kan kalau main bareng teh kan ada koneksi ya Kang ya. Iya. Nanti someday kalau kita nih sebagai bapak udah sering sama dia, terus kita menghargai yang dia suka ya Kang. Menghargai yang dia suka, terus kita main. Ntar pas bangunin subuh kan dianya juga nggak kesel sama kita. Subuh. Ayo. Nanti dia akan ngerti di kepala dia. Iya ya si ayah kan ya suka yang aku suka, ngehargain aku sebagai ini. Terus aku kemarin gak dimarahin juga. Terus nanti ketika kita tiba-tiba datang nih kayak, udah lama nih, duduk setoran. Setoran aja berapa surat. Dia gak akan resist kan. Karena dia udah connect. Ya juga ya si ayah kan ngehargai yang aku suka. Start dari situ. Dan kalau kata guru-guru kami, itu pun di ranah kita gak boleh melakukan pembiaran juga. Maksudnya nggak boleh melakukan kalau anaknya main 3 jam ya harus di-cut juga gitu. Tapi ini kan dengan niat kita masuk dunia dia supaya kita connect. Kalau udah connect baru correct. Dekat dulu. Connect baru correct. Iya deket dulu kan. Baru diri betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan kalau sama anak-anak terutama ya Kang. Ya Allah, aku ngedengar dari Imam Omar Sulaiman gitu betapa Rasulullah tuh suka punya dried fruits. Manisan gitu bagi. Terus ketika ngomong sama anak eye leveling, terus nanya tentang apa piaraannya Abu Umair, mana piaraanmu? Yang ditanya bukan orangnya Kang, piaraannya. Seakan-akan kan berarti kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai segitu perhatiannya itu gitu. Menghargai apa yang sedang dimainkan anak-anak. Menghargai baju apa yang suka dipakai anak-anak supaya connect. Maka setahu aku ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu anak-anak sedih benar-benar kehilangan the best uncle. Masya Allah. Kan ngerti gak sih Kang? Kalau udah deket mah, punten ya bukannya menggampangkan pendidikan, tapi kalau udah deket sama anak-anak kan didiknya jadi nggak susah ya. Iya. Kalau sekarang kalau kita nggak deket kita ngomong bagi dia tuh nggak didengar itu. Hakim nih ngomong lagi nih. Nah dan ini dari aku nih terakhir nih Kang, kenapa kita harus dekat tuh karena yang curhat ke aku banyak si anaknya. Oh anaknya. Anaknya karena kan aku tuh mencoba hadir sebagai kakak.
Sebagai kakak gitu. Pakai kaos yang mereka pakai. Oke. Pakai topi yang mereka pakai. Terus aku ya main yang mereka main. Saya kan connect cepet nih. Mereka tuh cerita. Jadi ada sebuah kasus. Si anak, mudah-mudahan yang kalau dengar aku nggak buka rahasiamu ya, ini aku nggak buka nih. Seorang anak cewek cerita di depan umum. Maksudnya aku lagi kelas nih. Tapi si anak ceweknya ke depan. Terus dia pakai mikrofon. Aku mau cerita, Kak. Boleh cerita. Tapi Itu umur berapa tuh? Kira-kira kelas 5-6 aku lupa ya. Oh, 5-6. SD. Tapi aku nggak apa-apa ya ceritanya depan teman-teman kata dia gitu. Karena nggak ada orang tua di anak-anak semua. Anak-anak semua. Jadi pintu tutup. Orang tuanya ngopi di sebelah. Emang settingannya gitu. Orang tuanya ngopi, anak-anaknya sama aku gitu. Intinya dia cerita bahwa, Kak gimana ya ngingetin bestie aku. Ini cewek ya, ngingetin bestie aku, yang bestie aku ini suka self harm. Jadi kalau lagi sakit hati, melukai. Aku nggak tahu melukainya mungkin pakai penggaris besi. Jadi nggak yang parah ya, tapi kan ada bekas-bekas gitu merah. Aku tuh sayang sama dia, tapi aku nggak pengen dia melukai. Gimana cara nyampeinnya ya? Nah aku waktu itu mikir, aku ketemu dia kan paling sebulan sekali ya Kang. Terus aku bilang sama anak ini, kamu bicaralah sama ibumu. Bertaktik gitu ya, gimana cara ngomong ke Besi? Apa kata dia? Gak mau. Dia bilang, gak mau. Loh kok gak mau? Aduh Kak, mamah tuh ya baru ngomong 2 paragraf, itu udah marah itu. Pasti aku disuruh putus sama bestiku. Gampang. Jadi ibunya, ngapain sih kamu main-main sama anak begituan? Udah ya besok gak usah ya. Pindahin nih kelasnya. Maka si anak kayak resis kan. Gak usah, aku ceritanya sama Kak Dimas aja. Oke. Terus dia balik ke teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Akhirnya terjadi diskusi. Dari teman-teman yang kelas 6 yang lebih naik setahun. Udah bilangin aja kalau mau ini curhat video call. Jadi itu dari solusinya dari temennya. Suruh video call aja. Gis nanti gini. Jadi pas aku lihat, oh itu yang tadi aku bilang. Kalau orang tua constantly menghajar tiap hari. Iya. Ternyata tidak terbuka gitu si anak. Kang Dimas nih lulusan psikologi atau apa sih Kang? Saya psikologi di tempat Basicnya? masyarakat mungkin gitu ya kan. Psikologi by accident gitu. Iya. Kan psikologi di tempat. Karena biasanya nih, Kejadian. biasanya penglihatan basic seorang awam kayak saya ini kalau ngeliat orang yang bisa handle anak kecil, sabarnya luas, ya itu biasanya yang teman-teman psikolog gitu ya. Memang belajarnya itu gitu. Kalau Ini Kang Dimas nggak ada basic. Nggak ada. Tapi kalau mau disambungin dikit, kalau menurut istriku gitu ya, alhamdulillah ini tuh hadiah. Hadiah tuh waktu dulu kami berhijrah, terus kita pernah ngomong, ya Allah, pokoknya nggak mau ngaco lagi gitu. Apalah ya Allah yang bisa dipakai dari diriku, pakai aja gitu. Itu istriku juga soalnya luar biasa. Ini orangnya luar biasa banget istriku. Guru tahsin sekarang, padahal dulunya tukang nongkrong gitu. Masya Allah. Nah dari dia lah waktu itu aku belajar dari istriku sendiri bahwa ya ayo bikin perjanjian sama Allah pap gitu. Apapun yang kayak berasa gak mungkin, udah mungkin sekitar 2019an gitu aku mulai berjanji ulang gitu. Kayak ya Allah udahlah, gue udah cukup semuanya, gunakan kami gitu. Udah aja tuh. Menurutku aku tuh dituntun sama Allah untuk menemukan sebenarnya aku bagus di mana gitu. Kang jujur deh Kang, kalau ngebongkar Quran, hafalan Quran, aku mah lewat sama teman-teman yang di sini nih, yang nggak ada di kamera nih, ada di belakang nih, hafalan mereka luar biasa. Aku tidak akan bermain di situ. Kedua, misalnya karena aku menghargai mereka ya, yang lebih dikit hafalan. Tapi kalau aku disuruh bertarung di tempat lain aku nggak bisa. Maka pas waktu itu ada nasihat gini, scratch your own itch. Ada waktu itu salah satu coach Faris yang maksudnya benar-benar aku ingat banget, scratch your own itch. Dari situ juga aku ingat, iya ya, kamu kuat sama anak-anak, ya udah dalemin aja gitu. Jadi bukan perkara tadi lulusan psikologi atau apa, ini sih aku curhat sedikit bahwa ternyata ketika kita minta sama Allah, ya Allah aku tuh bisa apa ya gitu. Tapi constantly minta gitu Kang, ya Allah tuntun dong aku tuh bisa apa ya. Pokoknya kehidupan aku tuh kacau banget, pokoknya aku bisa apa ya. Terus saya nanya, itu diarahin Kang. Diarahin terus diketemukan guru-guru hebat kayak Ustaz Abimaki, Ustaz Asep Sobari, guru saya satu lagi Syekh Faisalah Hamud, semuanya pencerita hebat. Wah ini mah berkah Allah Kang. Masya Allah.
Tapi perjalanannya berarti banyak dikelilingi oleh guru-guru yang memang kompeten di bidang itu ya Kang ya gitu Allahu maksudnya. Akbar. Aduh punya keinginan nggak Kang misalkan untuk ikut ke yang lebih formal misalkan ikut training untuk trainer buat anak-anak atau Masya Allah. mungkin kuliah psikologi lagi atau apa gitu atau mungkin kuliah singkat online apa segala macam. Mau. Oh gitu. Mau pisan. Saya pernah konsultasi sama abang-abang yang lain ya. Maaf ya Bang, aku punya abang-abang yang lain boleh ya? Ya. Nggak cuma Bang Indra doang nggak apa-apa. Boleh banget gitu. Jadi kata abang-abangan yang lain dia sempat nanya. Gue bilang gini, oh gue mau mendalami lagi gitu ya. Quranic Arabic gitu. Masuk lagi. Terus kata abang-abang yang lain apa coba? Ngapain? Lu belajar nahu sorof lagi. Itu bisa 3 tahun loh. Iya juga sih. Antum ini punya katanya target market anak-anak yang belum ngaji kan. Itu aja dulu orang belum beres. Terus gue kayak tersadar gitu kan. Iya juga ya. Mungkin ini pertarunganku gitu. Ketemu sama teman-teman yang tidak kenal Rasulullah. Tugasku mengenalkan. Ntar ketika anak-anak yang mulai besar dan mulai kenal Rasulullah, ya udah ada Ustadz Abi Maki, udah ada Ustadz Asep Sobari, udah ada benar. Kiai Budi Ashari. Iya. Tinggal lempar. Kiai ada yang mau belajar. Ya memang jalurnya memang sudah sesuai di situ ya. Mau belajar fikih ya ke sana gitu. Jangan ke Kang Dimas gitu ya. Iya, aku jadi tanya fikih ke terbuka lagi kan aku ditanya, umur antum berapa ya? Kata abang-abangannya 40, gue bilang gitu. Ya kan bentar lagi. Maksudnya bentar lagi tua gitu. Ya 40 bentar lagi mati kan. bentar lagi kirain iya gitu. Nah kalau udah bentar lagi mati mau umur 40, punten bukannya melarang belajar ya, tapi kenapa nggak mengasah dan ambil lagi target market. Dan ternyata kenyataan lapangannya Kang Indra bener contohnya nih, ambillah 11 juta anak SD aja, nggak usah SMP ya, 11 juta anak SD Jabodetabek. Tanya sama mereka siapa bapak dan kakeknya Rasulullah, kebalik. Ya berarti alhamdulillah Allah kasih aku target market sebanyak itu untuk digarap. Itu aja berarti aku mah. Itu ya ininya ya. Parameter singkatnya itu ya. Mungkin. Jadi tapi kan bener ya. Kan kalau teman-teman yang mondok dulunya udah pinter nih gitu kan, dia tinggal praktek gitu. Kalau orang kayak kita di tempat kehidupan dulunya waktu habis. Iya. Maka di umur 40 ini udah tinggal memilih perjuangan sampai mati aja udah di situ. Iya. Gitu. 40 berarti Kang ya? Kok iya kurang lebih. Udah enggak, tua juga nanggung ya. Coba gimana? Kalau Anda berapa? Ya kita ini aja lah, kita bahas yang lain, kita ke topik yang lain. Ini ada pertanyaan dari produser kita nih. Kan biasa nih Kang, anak-anak tuh suka punya pertanyaan silly question ya. Oh, Insya Allah. Gitu. Ya sebenarnya ini juga bagian dari gue juga mengalami Kang gitu. Anak ya misalkan nanya di sekolah si ini ganteng gitu. Iya. Emang boleh nggak sih kalau suka gitu? Iya. Itu masih tahap oke lah ya Oke. gitu. Terus tapi ada yang awkward nih Kang, sering awkward nih, sering terjadi. Nanyanya gini gitu, ayah, bunda gitu, aku tuh datang dari mana sih gitu. Itu ya ayah That is bunda. the most silly question gitu kan. Dan Pengen itu the ngilang. most awkward moment pasti. Pengennya ngilang aja. Punya trik nggak untuk menjawab pertanyaan kayak gitu? Ayah bunda, Iya. aku tuh datang dari mana sih Benar. gitu? Kok aku bisa lahir? Ya, gitu. Dari mana? Alhamdulillahnya aku pakai kaidah yang tadi Kang. Tanya dulu dia sebenarnya nanya ini mau apa. Aku Triggernya. Iya, triggernya dia nanya kita. Iya, aku menemukan tuh ya di bukunya ini loh, Ustadz Syafi'i Antonio. Oh, oke. Aduh, itu salah satu ya Ustadz mualaf yang saya itu hormat banget sama beliau, kayak kok bisa ya? Iya ya. Kan kayaknya beliau masuk Islam ya setelah gue jauh gitu. Iya ya. Bisa nulis buku ya. Bahasa Arabnya jago lagi. Bahasa Arabnya jago, terus gue ngapain aja selama Jadi dosen lagi sekarang. dosen lagi. Dosen stay. Aku tuh menemukan Taskia. tuh kata di buku beliau tuh yang Rasulullah tuh banyak menanyakan kan. Banyak bertanya kepada target marketnya untuk menggali data. Ini ada cerita lucu dari sebuah kaidah ini. Lucunya gini, si anak tuh nanya, "Mah, seks tuh apa?" Nah kan, ibunya udah sakit kepala tuh. Terus ibunya tidak bertanya, jawab langsung. Oh gini ya, di biologi tuh kan kalau burung nih, burung kan suka ada kawinnya, kucing ada kawinnya. Anaknya mulai kelihatan, harusnya ibunya harus lihat anaknya mulai gini gitu.
gitu. Terus udah panjang lebar mungkin 20 menitan baru. Kenapa kata ibunya? Terus anaknya bawa iPad. Enggak, ini ditanya seks. M atau F. Tuh mati nggak tuh ibunya kayak, ya tahu gitu mah gue jawab aja M, male. Jelas. Oke. Makanya aku pergunakan kata itu ketika ada yang nanya ya, aku tuh dari mana? Ternyata cuma dia coba sedang mengisi form. Iya. Di situ ada tulisan seks male atau female. Iya. Nah, aku pernah nanya sama anak, terus dia nanya, Kak Dimas, kenapa ya kalau aku nanya aku dari mana, dari ibuku kok nggak pernah dijawab? Ibu kamu malu kali. Lagian kenapa kamu nanya itu? Aku tanya tuh, kenapa nanya itu? Iya, soalnya gini, kemarin tuh aku sama adik aku nonton Pixar. Terus ada bangau bawa bayi. Terus aku bilang nggak dari awan. Oh, Nggak dari awan. Terus dari mana dong? Ya itu nggak tahu. Ya dari rahim ibu dong. Iya ya. Kan bilang sama adik gitu aja, dari rahim ibu. Nah, kamu coba cari pregnant woman gitu. Ada nih animasinya. Kamu kasih lihat adik kamu tuh di dalam perut ibu, bayi itu dari kecil sampai besar. Allah kirim ke situ. Oke. Selesai kan? Oke. Selesai. Nah, kalau yang nanyanya anak kelas 5-6, beda. Nanyanya udah begini nih, mukanya nih muka kayak, Adi Mas, gitu. Emang katanya gini nih, udah kayak, kalau bayi datang dari mana sih? Iya. Terus cara bikinnya gimana? Dalam arti, jahil nih. Ini udah jahil nih. Kalau gitu gue deketin. Sini lu. Emang kamu tahu apa? Tentang. Kok bilangnya bikinnya kayak apa? Terus deketin nih, ada 2 orang, dia pasti bawa temennya kan. Ini kejadian kalau di sekolah, misalnya kelas akil balik. Ada memang kelas akil balik tuh aku punya. Tak bawa 3 orang. Tahu dari mana? Ini nih suka kirim-kirim link. Tahu dong berarti. Nah baru gini, itu udah tahu. Tapi inget ya, langsung message-nya kakaknya udah tahu. Oke. Skip halal brother ya. Masalahnya kalau Keep halal. Iya, keep halal brother. Padahal kelas 5 SD kan Tadi kayak kedengarannya skip halal. Oh, skip halal. Iya, hati-hati. Keep halal nih brother. Nanti kamu boleh melakukan hal yang kamu tahu itu pas sudah nikah. Oh gitu. Baru kita cerita. Nanti kalau udah nikah, itu kegiatan itu, itu pahalanya gede banget. Ternyata dia udah di situ, Kang. Oke. Tapi 20 lainnya belum. Makanya gue pisahin dulu si 3. Jadi nanya, tahu dari mana lu? Gue gituin. Ini. Tarik temennya. Ternyata itu kirim-kiriman tuh. Link porno. Set. Lu dosa kan. Ini kau yang ngirim kok, bukan aku gitu. Yang lain ngeblank. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Yang lain masih haho. Nah yang masih haho, aku janjikan. Nanti insya Allah di SMP kamu akan belajar. Namanya ilmu reproduksi. Ada kok di sekolah. Oke. Biasanya ketika digituin dia stop tuh. Ini kalau pertanyaannya yang aneh ya. Jadi kalau misalnya dia tetap nanya, ayah bundanya harus gini. Trust me, nanti pada umurnya aku akan jelasin lebih lanjut dulu. Sekarang segitu aja dulu. Itu juga bisa. Oke. Tapi sekali lagi Kang, dia akan stop dan dia akan nanya ini kalau kita udah deket juga. Ya ini baik lagi kalau kita tiap hari cuma nasehatin dan nyeramahin mah nggak masuk ini, nggak akan terjadi obrolan ini. Iya, karena akan susah masuknya karena memang belum connect itu tadi. Yang lebih susah tahu nggak yang mana? Yang mana? Itu pertanyaan ultimate. Kok kita nggak bisa lihat Allah? Oke. Oke, tapi kan itu bisa dijawab. Kita bisa melihat ciptaannya. Tapi kan anaknya kelas 4. Dia butuh eksak. Coba bayangin tuh. Itu saya ketemu tuh berkali-kali. Ya, akhirnya balik lagi ya. Seorang aku mau ngomong tapi berat ya. Kalau kata guruku gitu. Kamu tuh storyteller. Kamu tuh dai. Aku bertahun-tahun nge-skip. Enggak. Saya emang enggak dai. Ngerti gak sih? Kan suka digituin ya. Enggak pantas kayak Kang Indra ya. Kita gak usah lihat orangnya ya. Tapi kan kayak beliau suka kadang enggak aku mah. Ini di sini saya sebagai host ya. Narasumbernya bukan saya. Kita balik ya sekarang ya, oke? Nah, aku ada denial terus enggak Abi terutama Abi Maki. Abi langsung ngomong gini, ya kamu cuma punya 2 pilihan, pantaskan diri atau mau tolak seumur hidup. Melotot lah gue. Nah akhirnya udah tak kumpulin FAQ-nya, pertanyaan aneh-aneh, dan akhirnya belajar lah sama guru yang tepat, Kang. Ya udah jawabannya ternyata misalnya kenapa Allah nggak bisa dilihat? Kita lihat anaknya seumur berapa. Kasihlah contoh. Ternyata kan di Al-Quran banyak analogi ya. Al-Quran kan banyak perbandingan gitu. Waktu itu ada satu jawaban anaknya aku lupa deh. Kelas 2 apa kelas 3. Intinya aku ngomong, kamu tahu gak di bawah kuku kamu ada makhluk-makhluk kecil?
Enggak. Oh enggak. Coba kita lihat deh. Buka di YouTube mikroskop. Kak, ternyata di bawah kuku kita banyak kehidupan. Nah, aku tanya ya sama kamu, itu binatang yang di bawah kuku kamu, sadar nggak kalau dia ada di tubuh manusia yang lebih gede? Enggak. Bisa nggak binatang di dalam kuku ini lihat muka kamu? Nggak bisa, Kak. Ternyata cukup sampai situ. Wah, makanya Allah tuh. Kita kan kalau mau ngomong Allah maha besar, kalau sama orang dewasa kan kita bisa lebih dalam ya. Iya. Besar itu ukuran gitu Iya. kan. Tapi kalau sama anak kecil kan boleh kan? Iya, iya. Ya Allah tuh saking besarnya, U-nya aja banyak, saking besarnya. Iya, iya. Maka kita nggak bisa. 4 harokah, 6 harokah lah ya. Panjang pokoknya. Panjang. Nanti dia akan mulai menyambung puzzle-nya. Oke. Semakin dia besar. Ya makanya balik lagi harus ditemenin. Betul, betul. Nah, Kang, selama Kang Dimas kan buka kelas nih ya, Iya. sering buka kelas online dan juga kelas offline juga gitu. Selama nemenin anak-anak gitu ya mempelajari atau memahami Islam itu apa pelajaran terbesarnya dan resultnya hasilnya ada nggak yang pernah Kang Dimas lihat? Wah ini beberapa tahun yang lalu pernah ikut kelas gue nih gitu. Ternyata sekarang jadi begini banget, prestasinya jadi meningkat. Nah itu ada nggak yang kayak gitu? Ada banget. Ini ibunya pokoknya mesti istighfar mulu nih. Karena Masya Allah. anaknya pasti gue bawa terus, Kang. Oh gitu. Iya, luar biasa banget. Jadi pelajaran paling besar, kebayangnya mah rangkuman misalnya ya. Kayak Dimas Adista 5 tahun terakhir kalau diperes menjadi satu kalimat gitu ya. Apa gitu. 5 tahun terakhir hidupku kalau aku peres menjadi sebuah kalimat itu menjadi satu aja. Yaitu tadi connect before correct. Oke. Deket dulu baru didik. Itu dulu paling utama, Kang. Kejadian di satu anak. Anakku ini namanya Adit. Anaknya dari Bu Dini. Ini mah kalau kebaikan harus kita sebut ya. Oh, makanya Bu Dini ini biasanya kalau gini dia sebel terus dia istighfar aja. Tapi harus kita ambil. Anaknya anak tunggal. Kan stereotip anak tunggal tuh kayak, anak tunggal mah Privilege. privilege. Iya, Yang kedua, privilege. manja. Iya. Ternyata ibunya mengikutkan anaknya ke aku dari kecil dan anak ini ikut kelas sirah nabawiyah 3 kali putaran. Kan aku mengadopsi kelas sirah nabawiyah for kids, aku jadikan 20 pertemuan sepanjang tahun tuh. Dari Online, offline? Online. Oh, online. Pakai kan kita dulunya orang TV ya. Iya. Jadi akhirnya kita pakai OBS dan yang lainnya supaya tampilannya cakep gitu kan. Keren, Kelas online tuh 20 pertemuan ditambah Khulafaur Rasyidin ditambah Ulul Azmi. Tapi dengan bahasa anak ya kan. Terus ketika dia udah lulus tahun pertama, dia ikut lagi tahun kedua. Tahun ketiga. Di tahun ketiga, aku ingat banget nanya sama dia. Menurut kamu Rasulullah tuh apa? Apa gitu. Terus dia diem, Kang. Ini nih yang epic, dia diem. Terus dia bilang, Rasulullah itu pemimpin yang tidak akan pernah ada sebelumnya seperti beliau dan setelah beliau tidak akan pernah ada yang lagi seperti beliau. Terus gue, kok dalam? Kok bisa ke situ? Kok tiba-tiba merasa bersalah nanya gitu. Terus kayak, kok gue jadi ngerasa kok jadi gue ngerasa, kok lu hebat banget gitu. Iya. Kok dia bisa Masya Allah. setinggi itu loh. Waktu Dalam itu itu, kalau nggak salah dalam. dia kelas 5. Gitu. Kelas 5 SD. Udah nih, aku bilang, mungkin di perkataannya aja. Mungkin aku bilang gitu ya. Dah, kejadian kedua di satu masjid. Dia duduk paling depan tuh. Ini masih kecil anaknya. Terus Ustadz Abi Maki lagi cerita. Ustadz Abi Maki nanya. Abi kan suka nanya tiba-tiba. Oke, siapa yang tahu siapa Hanzalah? Dia doang, zut, angkat tangan. Terus kata Abi, ini satu masjid gak ada yang tahu Hanzalah? Katanya. Si anak ini udah gitu. Dia maju ke depan dengan berani dia jelasin. Hanzalah ini. Terus kata Abi langsung dikasih hadiah gitu. Dah kejadian. Aku juga masih paling lisannya doang. Terbukti apa sampai sekarang kalau kami kan ada kayak camping. Kami suka ada camping untuk usia 9 sampai 14 tahun tuh ada camping mana seru Allah. Dia ikut di situ, selalu ikut. Padahal dia sekarang udah gede anaknya tapi dia ngikut lagi. Gue tanya, ngapain lu ikut kan gini mendevelop gue lu ya, biar deket nih. Kenapa lu ikut lagi? Umur berapa sekarang? Sekarang tuh mungkin ya aku lupa 87 atau 89. Pokoknya SMP. Ngapain lu ikut lagi? Gak apa-apa Kak, ini buat ngejagain adik-adik. Dia udah turun jadi volunteer. Begitu. Dan dia bayar. Jadi bukan, Kak jadi volunteer dong, orang dalam gitu. Enggak, dia bayar. Terus di situ dia ngurusin adik-adiknya, dia ngerjain semua tasknya. Yang lebih epic apa coba? Itu cewek-cewek sukanya sama dia. Iya Allah. Ngerti gak sih? Jadi kayak finish Kang. A sampai Z-nya finish itu maksudnya kayak dia menjadi sosok yang oke,
public speaking oke, terus ngebantu. Terbukti cewek-cewek seumuran dia, crushnya dia. Berarti kan masuk dong. Berarti dia rapi, bersih gitu. Terus cara ininya juga bagus. Wibawanya ada. Iya, terus aku ketemu sama sekolahnya, guru-gurunya ngomongin dia juga. Oh, dalam hati ini apa ya? Ini akibat dikenalkan sama Rasulullah dari kecil. Dari kecil. Diulang-ulang sampai 3 kali kan kalau pikir-pikir enak ya. Dan akibat dikenalkan oleh Kang Dimas ya. Ya kan sih kita mah perantara aja sebagai abang-abangan. Ini mau bahas abang-abangan lagi nggak? Jangan dong, jangan. Tapi kan, ya benar ya fungsi abang-abangan tuh kan gitu apa? Menemani generasi selanjutnya, menemani. Oke. Wah ini kayaknya perlu diundang juga nih, Mas Adit ini nih. Nanti bener deh kalau dibawa dia soalnya alhamdulillah bisa bicara gitu. Ya? Enak banget ngomongnya. Masya Allah, penasaran nih, belum kelihatan nih. Nah, Kang Dimas, terakhir nih, ada 2 sih sebenarnya yang terakhir. Apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah, ini biar praktikal ya gitu, yang bisa dilakukan di rumah agar ajaran Islam tuh terasa fun dan nggak jadi kayak beban gitu, jadi nggak dianggap strict parent gitu kan ketika mengajarkan sesuatu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terakhir, bolehlah di-spill kelasnya kapan aja, setiap bulan ada berapa kelas gitu kan, terus boleh, daftarnya lewat mana? Masya Allah, ini lengkap banget ya. Harus disebutkan kan. Ini kita yang diundang, kita yang dapat benefit banyak. Masya Allah, dong, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan makin barokah nih semuanya. Amin. Kan kalau anak tangga, Kang pasti ada anak tangga pertama, kedua ya. Ya. Kalau kita ngebayangin bahwa gue pengen parenting kayak Rasulullah, itu mah udah tangga ke 100 dong. Iya. Aku spill anak ada tangga. Ada meme-nya ya, yang langsung naiknya begini nih. Gitu. Nah, ini aku tuh mau spill yang anak tangga pertama sama kedua aja. Yang bisa dicoba di rumah. Yang pertama, anak tangga pertama adalah berhenti ngomel. Itu dulu aja. Itu susah deh. Ngomel. Iya. Ngomel tuh gini ya, tapi kita perjelas ya. Kita perjelas maksudnya gini. Yang nonton jangan-jangan sama juga. Aduh. Contohnya gini Kang, ngomel tuh misalnya anak kan harus diperbaiki ya. Nggak bisa dibiarkan dong. Nggak bisa. Tapi kan biasanya kita tuh pakai koma kalau marah. Contoh anak pulang, terus buka baju kotor. Baju kotornya disimpan di lantai. Kan cukup gini, Kak, baju kotornya simpan di keranjang dong. That's it. Cukup. Harusnya. Tapi kan biasanya kita pakai paket. Contoh paketnya adalah, itu kenapa bajunya di lantai? Kalau enggak lebih parah, nantang. Coba simpen. Coba biar mau lihat gimana. Ditantang kan. Atau tiba-tiba keluar skill Eminemnya gitu ya. Iya, cepet. Pakai komanya panjang gitu. Kamu tuh ya selalu tiap hari itu disimpan di lantai. Belum itu makanan. Terus gak pernah dicuci. Beatbox gitu ya. Tuh. Anaknya udah kayak gitu. Padahal kan bisa simple. Gak usah ngomel kayak, Kak, bajunya simpan di keranjang boleh? Oh iya. Tuh udah makan. Udah cukup. Oke. Terus kalau kamarnya berantakan gimana? Ya udah datengin kamarnya, Kak. Berantakan nih kamarnya. Hari ini sapu lantai, oke? Nanti sorean bukunya simpen di susun ya. Udah, tinggal. Udah, Kang, cukup. Bener nggak? Okay. Kalau ngomel kan pakai koma itu. Terus biasanya ibu-ibu ahli sejarah. Ingat nggak tahun kemarin tanggal segini? Kamu tuh selalu, dan labeling banget. Kamu tuh selalu. Terus kata anaknya, kemarinnya lagi enggak, kok selalu? Cuman anak udah males. Kayak, iya. Nanti ibunya kalau tuh, lihat anak gue mah patuh. Bukan patuh, patah itu. Jadi satu, nggak usah ngomel, udah aja. Terus yang kedua, anak tangga kedua, mencoba terlihat suka dengan apa yang dia suka. Kan ini pintu masuk, Kang. Mencoba terlihat suka dengan apa yang dia suka. Anaknya lagi suka parfum nih. Ya udah, tanya-tanya lah, beli bareng. Jadi kan kalau orang terlihat suka, Kang, kita akan nanya balik kan ke anak. Nah biasanya kalau bapak-bapak, contohnya nih punten nih, ini karena bapak-bapak nih berdua ya. Kalau bapak-bapak kan gini, Pak, coba deh parfum ini. Oh iya ini papa tahu nih, ini parfum ini kan enak gini-gini, teman papa juga pakai. Gak usah. Kitanya jadi bapak-bapak, wah. Emang apa enaknya? Dia yang harus jelasin. Ini pap, ini bottom note, top note itu apa, jelasin dulu nih. Aku nggak ngerti. Oh gitu. Kamu suka? Oh, yaudah. Kalau orangnya kayak papa nih, cocoknya apa menurut kamu? Karena dilibatkan ya dalam decision making. Kita berusaha suka sama yang dia suka. Oke deh, gini deh. Kalau kita ngomongin K-pop Demon Hunter, salah dong. Isinya
apa namanya isinya K-pop girls, girl band sama boy bandnya setan, girl bandnya Demon Hunter. Tapi kan ini sebagai jalan masuk aja, berusaha suka sama yang dia suka. Kamu kenapa malah suka saja boysnya daripada si Huntrixnya? Disuruh jelasin aja dulu. Soalnya gini kan, gini. Oh gitu. Mana coba aku mau lihat momen-momennya nih. Nih kita lihat tuh Pak nih, menit ketiga. Nih coba keren nggak? Pak, maksudnya di tangga kedua itu dulu. Nanti lakukan deh 3 bulan. 2 ini dulu Kang. Insya Allah tuh Allah yang akan bukakan hatinya si anak. Terus ketika nanti anaknya butuh dilempengin, dia akan terima nasihat kita. Karena dianggapnya kita nih orang tua yang orang tua yang asik. Orang tua bukan hakim, dekat dulu. Berarti Kang Dimas harusnya buka juga dong training buat parent. Bisa ada juga? Ada, alhamdulillah. Nah, maka Kang sekalian Kang disebutkan yang tadi Kang. Dunianya seputar itu Kang. Iya. Dunianya seputar itu. Maka Kang disebutkan trainingnya ada kapan aja, lewat mana. Jadi kami itu ada namanya Terang Kids, ada Little Light, ada Terang Jakarta, macam-macam. Semua info ada di Instagram insya Allah. Maksudnya aku nggak punya TikTok karena cuma Instagram supaya ibu-ibu fokus ngelihatnya. Satu Dimas Adista. Oh, Dimas Nanti Adista. dari Dimas Adista teman-teman bisa lihat di bio-nya tuh udah ada macam-macam. Oke. Soalnya memang, ini aku boleh curhat dikit nggak terakhir nih? Boleh. Lagi ngomongin kelas. Curhat dikit Kang. Saya tuh suka gini kan posting pakai poster set gitu ya. Tanggal ada, jam ada. Kayaknya ketebak sih. Terus waktu ada, terus ada tulisan link ada di bio atau gimana. Ya komennya banyaknya adalah di mana acaranya Kak? Kapan Kak? Dalam hati, ya Allah, Bunda boleh nggak baca dulu? Iya. Makanya aku simpelkan akhirnya semua ada di Instagramnya Dimas Adista. Insya Allah setiap weekend, maka aku weekend nggak kemana-mana. Biasanya kelas online. Nah kelas online ini insya Allah dari rumah kan jadi lebih enak. Anak-anak biasanya tinggal pakai hijab, sekali pakai cerot masuk aja di Zoom. Dan Zoomnya memang balik lagi karena kami dulu bergelut di multimedia, jadi nggak kayak tampilan Zoom biasa. Oke, lebih interaktif. Lebih terus ada quiz digitalnya, terus tulisannya semua muncul, isi kelasnya video dan udah HD. Oke. Jadi tinggal masuk Zoom, tinggal ikutin. Dan kelas-kelasnya ada kelas adab, ada kelas mengenal Allah, ada kelas lagi mengenal rukun Islam. Mengenal rukun iman, why-nya Kang. Karena kan aku nggak bisa masuk fikih. Tapi kan sholat tuh tentang why, ya nggak sih? Iya. Hawatnya mah gampang lah gitu. Iya. Why-nya ini nih yang mereka nggak mau sholat. Dan setiap hari Ahad pagi itu sepanjang tahun itu Siroh Academy for Kids. Setiap jam 9 pagi Ahad sepanjang tahun. Startnya aku dari Nabi Adam, Nabi-Nabi Ulul Azmi, masuk ke Rasulullah 20 pertemuan online, lalu lanjut ke Khulafaur Rasyidin 4 sahabat. Nanti kalau udah lulus ini kita arahin anaknya ke kelas akil balik. Kita arahin lagi nanti pertemuan offline kelas akhir zaman. Ternyata anak-anak suka loh. Gitu ya? Iya, Dajjal. Turunnya Ya'juj Ma'juj. Dan di kelas akhir zaman ini menurut aku penting banget dan mereka suka. Jadi mereka tuh dikasih tahu Kang, di akhir zaman bener salah tuh ngeblur. Oke. Itu jadi ya insya Allah sepanjang tahun, sepanjang hari ada. Terus Senin sampai Jumat ada juga kelas ngaji gratis setiap habis maghrib. Jadi setiap habis maghrib nih kami punya abang-abangan juga. Kami sebutnya acaranya Charging Kids. Charging itu kan ngecas. Intinya habis maghrib tuh anak-anak SD se-Indonesia masuk Zoom dipandu sama kakak-kakak kapten. Si kakak-kakak kapten ini bagi breakout room. Terus mereka ngaji aja 4 halaman. Tapi sambil seru-seruan ya, ditanya dulu, disuruh teka-teki dulu. Setiap Senin sampai Jumat sepanjang tahun, udah jalan 4 tahunan. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Sebenarnya butuh banyak doa ya, doain. Siap Kang. Dan butuh banyak peserta juga Kang. Teman-teman The Sungkars and Friends itu juga salah satu misi kita mengundang Kang Dimas di sini supaya nanti para orang tua juga sudah bisa mulai nengok nih ke Instagramnya Kang Dimas. Insya Allah. Dibaca. Jangan cuma ditengok doang. Nanti komennya nanya gitu tanggal berapa di mana itu udah. Ini atau bikin bot aja Kang gitu. Biar ada yang nanya, biar ada yang jawab langsung gitu. Nah dilihat di Instagramnya Kang Dimas dan
Insya Allah saya juga pribadi udah ngelihat ya training-trainingnya menarik gitu. Kang Dimas juga capable lah membahasakan dengan bahasa anak-anak gitu. Kang Dimas ada yang mau disampaikan terakhir Kang? Ya apa ya, Bismillah, minta doanya dan banyak-banyak minta kolaborasi dari para orang tua murid, bahwa sejatinya kan pendidik utama tuh kita orang tua. Kita berkolaborasi sama sekolah, berkolaborasi sama ustadz, berkolaborasi sama abang-abangan, kakak-kakaan, mentor-mentor, tapi pendidiknya tuh kita sebagai pendidik anak. Jadi luangkan waktu, jadikan si anak ini jadi klien kita. Kalau kita bisa punya waktu untuk mempelajari klien, pasti punya waktu deh untuk mempelajari anak. Kalau kita bisa mempelajari bestie kita, teman arisan, teman pedal, teman ngopi, maka kita juga harusnya bisa dong membersamai si anak kita, memperlakukan anak kita tuh setara sama klien-klien, sama mitra-mitra, sama bestie kita. Mudah-mudahan si Allah kasih kita semua hidayah untuk bisa. Amin, amin, amin. Baik teman-teman The Sungkars and Friends, Kang Dimas, hatur nuhun, terima kasih sudah hadir. Teman-teman The Sungkars and Friends, podcast ini kita juga dapat oleh-oleh nih dari Syamanah Jacket yang kita pakai. Ada buat krunya, terima kasih Syamanah Jacket. Kang Dimas belum ya? Nanti ngomong ya gitu langsung. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.